Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Nur Azizah Ilfati SPD MPD, calon guru penggerak SMP 4 Kota Baga, yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf SMP Negeri Kota Tambaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa hadir di sekolah kita ini, di ruangan ini, dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Tambaga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini diprakarsai oleh Ibu ruang usaha bisa dengan ruang KS, ya ruang KS bisa siap lokasi. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Terima kasih kalau masih. Kegiatan kita hari ini adalah diseminasi budaya positif yang insya Allah akan diselenggarakan dipandu oleh Ibu Nur Azizah Ilfatin SPD MPD sebagai calon guru penggerak, yang mana diseminasi budaya positif ini adalah bagian dari tugas kegiatannya. Sebenarnya kegiatan ini sudah budaya positif dan sudah kita rasakan sebenarnya banyak di sekolah kita ini, ya. Salah satunya adalah apel pagi yang dirangkaikan dengan zikir, kemudian sholat berjamaah, kemudian kegiatan-kegiatan pembersihan, itu adalah bagian-bagian dari budaya positif. Namun sebentar ini kita akan dijelaskan lebih jauh lagi. Mungkin ada budaya-budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah kita lagi ini, yang kiranya nanti bisa berpengaruh terhadap semua. Jadi budaya positif itu bukan hanya terhadap anak kita, juga terhadap kita sebagai pendidik. Jadi kita bersyukur karena Ibu Nur Azizah mengikuti kegiatan ini, sehingga secara otomatis beliau ini menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah kita ini, yang bisa mengeksplor banyak hal terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Jadi mungkin selama ini paradigma berpikir kita biasanya kalau ada hal-hal yang terkait dengan anak-anak kita, biasanya kita merespon secara mendadak. Katakan misalnya anak-anak kita yang malas atau yang terlambat, kadang-kadang kita tidak mau tahu lebih jauh kenapa dia terlambat, kenapa dia nakal, bagaimana dengan situasi keluarganya, sehingga dengan mungkin sebentar penjelasannya Ibu Azizah ini kita bisa lebih humanis kepada anak kita. Kita bisa lebih berdamai dengan mereka. Mereka terlambat, kenapa terlambat misalnya, sehingga bisa berbangun nanti situasi-situasi pembelajaran yang lebih positif di sekolah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas, mungkin saya langsung saja menyerahkan kepada Ibu Azizah untuk selanjutnya memandu kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri Kota Tambaga. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak AS sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua Bapak Ibu guru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk
mendengarkan apa yang akan saya bagi. Ini juga bagian dari tugas aksi nyata saya. Saya mohon izin berdiri. Jadi di sini saya juga sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya berbagi ini saya bisa. Cuman ini saya mau berbagi aja apa yang saya dapat di guru penggerak untuk dibagikan kepada Bapak Ibu guru supaya kita bisa melaksanakan sama-sama di sekolah kita tercinta ini. Jadi sebelum kita mulai supaya nggak ngantuk, kita main tebak-tebakan dulu ya. Ayo, ini gambar apa Bapak Ibu? Kambing. Ayam apa kambing? Apa kambing? Kambing yang ayam. Jadi ayam kambing. Salah satu, nggak boleh dua-duanya. Kambing. Coba paskan apa? Iya. Apa ini? Next, yang ini. Apa ini? Apa? Untuk takut terjebak sama kakinya. Apa? Jerapah ya? Apa jawabannya? Apa? Jawab dulu. Apa ini? Apa? Oke, kita lihat dulu. Kura-kura. Ini ya? Iya. Iya, biar dengan tuh. Biar heran juga. Ini pintar sekali editingnya. Next, gambar selanjutnya ada 5 gambar. Apa? Udah? Yang ini yakin? Apa? Ayo. Udah? Apa? Udah? Ada lagi, next, kurang 2 gambar. Apa dong? Biasa? Ular? Next. Yang iniannya bisa. Ayo, next. Apa ini? Apa ini? Ayam terus. Kayaknya bawa ditutup ini. Apa? Angsa? Apa lagi? Buaya. Oke, next. Jawabannya adalah nggak percaya sih. Ini beneran ular. Iya yang tadi ular sudah keluar bebas jadinya nggak tahu karuan. Oke, lanjut ke materi Pak Asdar. Sudah selesai dengan presentasinya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Dan tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu membentuk murid menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Nah, untuk abad 21 ini, kalau misalnya kita menuntut anak itu menjadi pintar, itu udah banyak. Orang pintar itu udah banyak dan pintar itu bisa dipelajari kapanpun. Tetapi ketika kita mendidik menjadi orang anak yang berkarakter,
Itu yang perlu ditanamkan mulai dari dini atau mungkin dari pendidikan, karena kalau nanti udah tingkatannya lebih tinggi lagi udah susah, karena karakter itu memang harus dibentuk dari sekarang. Gak bisa kalau misalnya kita masuk ke homeschooling atau misalnya les, pendidikan karakter itu nggak ada. Dan itu adalah tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk karakter murid yang luhur, memiliki budi pekerti yang baik. Pintar bisa diantisipasi dengan les, kemudian bimbingan belajar. Tapi kalau karakter ini memang perlu ditanamkan secara terus-menerus. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya bisa di next master. Untuk nilai-nilai kebajikan, nah itu ada sudah dicanangkan oleh kementerian dan mulai kita terapkan di sekolah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah itu sudah keseluruhan dari sebuah pendidikan karakter, yang mana siswa diminta untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hal ini sudah mulai kita terapkan di sekolah dengan adanya pembiasaan sholat berjamaah, kemudian membaca Asmaul Husna, itu di sekolah kita sudah menerapkan. Kemudian mandiri, nah ini juga perlu diterapkan. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah di sini yang perlu mulai kita tanamkan untuk mengajak murid supaya dia bisa berpikir kritis, bukan berpikir untuk disetir gitu kan. Kebanyakan murid itu pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Nah sekarang udah saatnya kita mencoba anak-anak itu untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Bergotong royong ini juga perlu digaungkan supaya nanti di kehidupan nyata kan kita nggak mungkin sebagai manusia hidup sendiri, pasti butuh orang lain, dan kita juga perlu memiliki empati kepada orang lain. Nah itu perlunya bergotong royong. Kalau istilahnya itu sekarang lebih kerennya kolaboratif. Kan ada kompetensi 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Nah itu diantaranya udah masuk di profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa di next. Nah sekarang kita ke filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita, bahwa anak-anak itu tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik, dan tidak mungkin seorang pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Nah dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, murid kita itu punya kodratnya masing-masing. Nah di dalam kodrat ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita tidak bisa menyamakan pendidikan kita yang ada di Sampuli dengan pendidikan yang ada di kota-kota metropolis. Nah itu adalah kita harus peka. Jadi misalnya ada anak nelayan, kita nggak bisa didik dia seperti pendidikannya orang-orang yang mungkin tinggal di kota-kota besar. Nah itu pentingnya kenapa Ki Hajar Dewantara menggaungkan didiklah murid sesuai kodratnya. Nah kodrat itu kita juga harus peka kodrat alamnya murid itu gimana, mulai dari kondisi geografis, kemudian kondisi keluarga, dan lain-lain. Nah ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu kodrat zaman, yang mana pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin pembelajaran yang sekedar pendengaran mereka udah paham, tapi kalau murid zaman now dia nggak akan bisa kalau hanya ceramah aja. Dia butuh penyegaran-penyegaran, mungkin ada tipe gaya belajar murid yang berbeda-beda. Kayak misalnya saya itu tipikal kalau jadi murid, tipikalnya gaya belajar saya kinestetik. Jadi kalau diceramahin terus gitu bosan dan nggak akan bisa nangkap. Tapi kalau misalnya ada seling-selingan dari gambar atau mungkin dibikin games gerak dari sana kemari, nah seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyamakan gaya belajar murid yang satu dengan murid yang lain. Ada yang suka membaca, ada juga yang suka lihat melalui video, ada juga yang melalui games. Nah itu yang sekarang perlu kita pelajari. Saya juga masih perlu sekali belajar supaya bisa mengikuti gaya belajar murid. Next. Dan masih pada filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan
sebagai petani dan murid diibaratkan seperti benih tanaman. Sekolah adalah lahan tempat tumbuh dan berkembangnya benih tanaman. Andai benih itu adalah benih yang baik tetapi tidak diberi perawatan sebagaimana mestinya oleh petani dan ditanam pada lahan yang tidak subur, mungkin benih itu akan tumbuh tapi tidak tumbuh dengan baik atau tidak sesuai harapan. Nah, di sini juga perlu kita merefleksi diri Bapak Ibu. Meskipun kita pintar yang bagaimana, tapi kalau kita tidak bisa menuntun murid, itu nggak ada artinya. Kayak kalau diibaratkan binatang, ketika kita membandingkan ikan dengan monyet, misalnya ikan disuruh pandai memanjat, itu tidak akan mungkin. Jadi sebagai murid pun dia memiliki potensinya masing-masing. Kita tidak boleh memberi label murid bahwa ini anak bodoh, belum tentu. Siapa tahu dia nggak pandai matematika tapi pandai di mata pelajaran lain, gitu. Sekarang kita beralih ke salah satu budaya positif lainnya, yaitu hukuman dan konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada tidak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada. Ya. Kira-kira apa antara perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman menurut saya biasanya lebih ke perbuatan negatif dan itu sebabnya biasanya kurang mendidik. Sedangkan konsekuensi walaupun perbuatan yang dilakukan anak-anak itu positif atau negatif, dia tetap dapat konsekuensi tergantung dari apa yang sudah mereka lakukan. Artinya itu semacam timbal balik dari apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Bu Umur. Ya, next Pak Afgan. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian, kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik dan maupun psikisnya atau hatinya, itu pun untuk jangka waktu yang lama jika hukuman. Tetapi jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Jadi kalau dia melakukan tindakan yang salah, ya dia harus menerima apa yang menjadi kesalahannya. Tapi dia yang menyadarinya dengan sendiri. Tapi kalau hukuman kita itu istilahnya itu kalau komunikasi bukan timbal balik tapi satu arah. Jadi hukuman itu memaksa. Dan itu menimbulkan menyakitkan hati. Kemudian kalau misalnya kita berpatok pada hukuman, anak itu akan belajar menyembunyikan kesalahannya, ngumpet-ngumpet, dia nggak mau ngaku kalau ada hukuman. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Intinya itu nggak enak, kayak dia itu merasa ada sedikit rem atau kontrol dari dalam diri untuk tidak melakukan kesalahan kalau konsekuensi. Kemudian untuk hukuman, dia akan bisa merasa marah, kemudian dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini adalah proses refleksi. Jadi kira-kira lebih bagus mana Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke. Bisa di next, Pastor. Sekarang coba ini ada satu satu pernyataan. Sekarang kita coba pakai kuisis ya, biar tahu gimana sih kuisis itu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena belum ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kita pakai kuisis. Saya coba pakai kuisis ya.
Kita main-main dulu biar nggak ngantuk. Ya, kita coba ini ya Bapak Ibu, silakan dicek HP-nya. Saya akan share linknya. Sudah masuk Bapak Ibu? Nah, coba kita join. Kira-kira siapa yang dapat skor tertinggi dan siapa yang tercepat? Ya, masukin aja ringnya di situ. Kalau sudah kasih nama. Ada? Ayo, ini nanti cepet-cepetan. Nanti hadiahnya kue. Ayo. Kok belum ada yang join kan belum muncul di bawah? Ada waktunya kayaknya di bawah ke sini. Ada? Nah, itu buasna udah muncul. Buasna udah ada, buasna. Pakai wifi yang depan. Nah, itu Pak Irfan, Bu Umul, Pak Asgar udah masuk. Langsung diklik aja Bu. Dari WA ya. Harusnya tadi kuenya dikasih kamu setelah ini. Gimana dijawab? Nah, kita lihat apakah Bupati Mas sudah muncul ini? Sudah ya? Ada berapa orang itu? 10. Udah gabung semua? Kalau udah saya start ya. Silakan dijawab. Jangan kasih tahu temannya. Ya, silakan. Silakan. Ayo. Ini adalah postman-nya. Kita lihat. Iya, Bubun udah salah satu nih. Iya. Jadi kita tahu tuh, itu lihat tuh. Iya. Dan coba ke soalnya. Ayo. Bu Suci. Suci yang sama. Ya, kita sama Pak Irfan. Iya, bagus saya ini. Iya. Ayo, konsentrasi.
Ayo. Itu Pak Irfan kawan buat contoh. Dilihat itu Cica ranking 3 karena ada salahnya Suci ranking 2 pas di bawah. Ayo ini Bu Arisanti masih bisa ini Bu Arisanti. Pak yang juga masih bisa kurang 1 nomor. Masih ada 1 nomor. Nanti kita maaf kalau tadi salah. Yang paling soalnya terakhir yang mana? Yang paling benar. Karena kita memang selalu mau mendukung. Ini tercatat baca di dalam karakternya guru. Suka mendukung. Iya, kayaknya itu. Pak Asdan masih bisa 1 kali. Iya, sama. Ya, baik buat karena buat benar semua. Buat semua. Benar nih. Ada apa namanya kayak apa ya? Kayak bonusnya gitu dari ini. Ayo, Bu Sinta masih bisa itu di 5. Cica nomor 5, Cica nomor 5. Ayo Bu Sinta plus 1 nomor. Kalau benar naik lagi. Oh enggak. Selesai. Kita lihat. Sudah semua? Sudah. Masih ada masih kerja itu. Nadi Supriyani masih. Ayo, itu 2 kali, Nadi coba 2 kali. Cuman dia. Apa? Gimana susah Kak? Gimana ekspresinya? Ekspresinya. Oke. Ya. Nah, itu bisa dilihat berapa soalnya. Ini benar 7. Salah. Benar semua. Cuma 7. Nani ayo, angkat ketiga dari 17. Ayo. Ada yang salah tipis? Oh, salah ini. Ini benar ini. Oh, ini kayaknya udah. Ini saya bisa langsung keluarkan juga dari permainan. Kalau misalnya ada yang kurang. Bu aslinya tahu. Panus ini keluar ini. Oh ini. Ya. Bunga asli naik lagi. Mengulang ya. Keluar ya. Mas Mandi gimana sih bunyi? Oh begitu ya. Tenang, nanti ada lagi kuisis yang begini dengan soal yang beda. Karena sudah selesai. Saya akhiri ya, nanti ada lagi. Kita lihat dulu siapa yang paling tinggi. Video nih, siapa yang dapat? 1, 2, kita lihat. Ya, Pak Irfan juaranya, Pak Irfan. Silakan menikmati contoh ya setelah ini. Boleh kan 2 mangkok, kan 2 contoh kan? Nah, ini adalah kuisis kita aja suruh seneng kan makainya, apalagi kalau nanti dipraktekkan ke anak-anak. Ini jadi dia meskipun ulangan dia nggak terasa kayak ulangan, nggak tertekan, jadi kayak hewan gitu. Ini Bapak Ibu ya, saya sebutkan tadi kuisis. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman?
Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Karena apa? Antara kesalahannya dengan yang dilakukan, hukumannya itu tidak relate. Tidak nyambung. Jadi itu bukan sebuah konsekuensi, karena dia diharuskan untuk mengerjakan yang seharusnya bukan itu yang harus dilakukan, tidak mengedukasi gitu loh. Nah itu nomor 1 jawabannya, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Nah, kan ini perbuatan yang tidak menyenangkan. Karena menyuruh anak-anak harusnya terlambat itu diklarifikasi dulu kenapa dia terlambat, apa penyebabnya. Jadi harus dicari tahu dulu apa penyebab keterlambatannya. Jadi tidak harus langsung disuruh putar-putar di sekolah. Itu adalah hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Ya, karena antara kesalahan dengan hukumannya tidak relate. Ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi dia sudah melakukan perbuatan yang kurang baik, jadi dia harus memperbaiki kesalahannya. Nah, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi dia harus bertanggung jawab lagi dengan perbuatannya atau tindakannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kayaknya soalnya ada yang salah ya. Tidak mengenakan sepatu. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu maksudnya. Nah, tidak mengenakan sepatu seharian. Apa? Hukuman. Harusnya kan perlu diingatkan saja dulu, jadi nggak langsung dihukum. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena menambah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, ini kan lagi pelajaran PJOK. Jadi kalau disuruh putar di lapangan basket itu masih relate dengan apa yang menjadi kesalahannya. Nah, itu makanya tadi teman-teman nilai di bawah akan dihukum semua. Oh ini tadi salah slide. Nah, itu hukuman bukan konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Dari ini tadi Bapak Ibu sudah bisa dipahami antara perbedaan mana hukuman mana konsekuensi. Alhamdulillah. Guys, kita next itu adalah budaya positif. Nah, sekarang boleh diperhatikan model yang diberikan dulu. Sabar. 3:30 lagi. Itu tadi salah satu aksi nyata yang baru saya mulai Bapak Ibu. Jadi membuat kesepakatan kelas, yang mana di dalam kelas itu bukan guru yang menentukan, tetapi bersama-sama dengan murid untuk membuat kesepakatan kelas supaya dia juga ikut bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kesalahannya gitu. Nah ini nanti Bapak Ibu juga boleh menerapkan, misalnya dalam belajar biologi, disuruh bikin keyakinan kelas. Saya akan mengerjakan tugas dengan tanggung jawab apa. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan, nanti kasih lihat, ini loh hasil keyakinanmu kemarin. Jadi dia itu mengingatkannya bukan langsung kamu ini jangan. Kita
Gak boleh nunjuk-nunjuk gitu, gak boleh nunjuk-nunjuk gitu. Nah, baik ini sebenarnya kita nanti caranya mungkin perlu dirubah. Itu ya Bapak Ibu. Wah ini gara-gara doanya Bupati yang nanti bagi mana? Kabar ya Bupati, masih ada pembahasan. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Kalau peraturan Bapak Ibu itu kan hanya salah satu pihak yang membuat aturan dan itu harus diturutin oleh semua orang. Sedangkan kalau keyakinan itu kita membuat bersama-sama, menyepakati bersama-sama untuk dilakukan secara bersama-sama. Itu inti dari kenapa saya membuat keyakinan kelas. Itu salah satu tindakan aksi nyata yang baru saya mulai. Next. Nah, ini kalau peraturan selalu kembalikan hukum ke tempatnya, dan di keyakinan kelas dia berusaha untuk bertanggung jawab. Nah seperti ini. Ini nanti mungkin kalau peraturan sama keyakinan kelas mungkin sudah bisa dibedakan ya Bapak Ibu. Nah kita next aja untuk mempersingkat. Nah sekarang di ini 5 posisi kontrol, dan ini adalah salah satu yang memang perlu kita ketahui. Selama ini kita di sekolah itu sebagai apa sih? Posisi kita di sekolah itu sebagai apa? Di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Gimana? Kalau Fatima apa? Pemantau. Pemantau. Ada yang teman sama pemantau. Ya. Pada dasarnya posisi sebagai teman itu baik, tapi ternyata di dalam pelaksanaannya itu membuat anak merasa ketergantungan. Jadi dia merasa dilindungi oleh guru. Kalau kita memposisikan sebagai teman, memang baik. Jadi kita ada kedekatan secara emosional, anak-anak juga merasa nyaman sama kita. Tapi di sisi lain itu membuat murid tersebut jadi pilih-pilih. Pilih-pilih misalnya. Kalau disuruh Bu Eka mau, tapi kalau disuruh Fatima nggak mau. Nah, itu. Jadi kalau mau di teman, baiknya kita memiliki kedekatan, tapi kurang baiknya murid tersebut jadi bergabung sama gurunya. Atau kadang menganggap yang baik ya seseorang ini, tapi yang lain nggak baik. Gitu. Dan posisi yang baik adalah ada di posisi pemantau atau manajer. Itu posisi yang paling baik. Next Pak Asgar. Nah, ini posisi 5 posisi kontrol bedanya. Jika di penghukum itu biasa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, saya yakin di sini nggak ada kok yang gitu. Saya kira kalau membuat orang merasa bersalah ini mungkin masih sering juga dilakukan atau mungkin Bapak Ibu yang lakukan. Jadi biasanya ya kenapa dong, nggak kasihan kan sama guru, nanti guru dapat teguran loh dari kepala sekolah. Itu siapa tuh? Nah itu kelihatannya memang baik, tapi ternyata posisi ini kurang tepat untuk diterapkan di sekolah. Karena apa? Posisi yang ini bisa membuat anak itu merasa dirinya bersalah dan merasa dirinya tidak berguna. Gitu. Kemudian kalau posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ini tadi. Kalau posisi teman itu lebih melindungi muridnya. Jadi murid itu merasa bergantung ada guru ini.
itu kurang bagus untuk kedisiplinan, disiplin positif. Sedangkan untuk posisi pemantau, dia menghitung dan mengukur. Nah, kali ini posisi yang bagus, identitas berhasil atau sukses sebagai pemantau. Jadi dia tahu, misalnya jam masuk sekolah jam berapa. Terus ketika ada anak terlambat itu ditanya dulu integrasi, kamu tahu ini masuknya jam sekolah itu jam berapa? Seperti itu. Jadi dia menunjukkan keyakinan dan menunjukkan ke anak tersebut. Jadi dia tahu gitu kesalahannya. Posisi ini hampir sama dengan manajer. Nah, dari manajer mengajukan pertanyaan tidak langsung menghukum. Jadi dicari tahu dulu alasannya apa dan lain sebagainya. Kita lihat video dulu ya, biar Bapak Ibu nggak bosan lihat teks aja. Yang mana? Ibu mencari posisi yang mana? Kenapa? Oke, kita lihat video dulu ya. Sini ada video. Oh, quiz dulu, mau quiz dulu atau mau video dulu? Video dulu ya, next to Pastor. Next. Nah, kita perhatikan dulu 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Kita akan mencari posisinya selama ini di mana dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. ini dengan satu kasus yang sama, terlambat sekolah tapi dengan perlakuan yang berbeda. Posisi penghukum. Ya, ini. Posisi yang mana? Sini kamu. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Sekarang aku suci kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Siapa yang begini? Berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum Ada gigi. dan hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua, membuat merasa bersalah.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Posisi membuat kata-kata yang digunakan Tidak sambil membahagia kemana-mana. posisi pembuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyesal satu tersebut di dalam dirinya. Jangan lupa Fatimah sama Kak Irfan ini buat berapa masalah. Posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Apa lagi ya sayang? Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu punya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Nanti kamu larinya lebih kencang lagi ya. Saya bikin seneng ibu. Demi ibu. Dilindungi. Bisa, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Siapa yang merasa ini? Dalam Jadi dia tidak berpikiran tentang berjalan dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. ini. Posisi pemantau. Ibu Fatimah katanya. Siapa ini disimpan? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus duduk semuanya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk Namanya aman nggak tuh? agar murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini posisi yang cocok dan tepat diaplikasikan di sekolah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu.
Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Menurut kamu, sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Jangan Saya sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Ren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Ren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan bersedia? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Ren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin agar tidak terlalu lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid bermandiri, bertanggung jawab, bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini tentang posisi ideal yang ingin dipenuhi setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif ini. Dan selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Gimana dari posisi kontrol itu tadi sudah bisa menyadari belum ya Bapak Ibu tentang posisi tadi di sekolah? Sudah ya, ada semua ya. Tapi dari garis kelima itu ada posisi yang paling bagus diterapkan, yaitu posisi kontrol. Posisi manager. Meskipun kalau dalam pelaksanaannya kan terlalu lama, harus klarifikasi dulu. Apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak begini? Lalu apa yang kamu yakini kan memang butuh waktu lama, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan kita coba, siapa tahu anak-anak kita nanti itu dia bisa memecahkan masalahnya. Jadi mencari solusi atas apa yang menjadi kesalahannya. Jadi dia belajar dari kesalahannya, tidak guru langsung dihukum sama guru. Kadang dihukum pun itu tidak menjadi pembelajaran, malah dia kayak jadi kebal kalau dihukum. Next, nah, sebelum ke garis diskusi, posisi kita menerapkan posisi manajer. Tapi sebelum itu kita main game lagi ya, satu kali game lagi. Kurang 15 menit cukup. Ada minum.
Masih dulu. Saya lupa tadi suruh bawa semua bawa gelas ada di sini. Malas selesai itu deh. Oh, astaga. Ya sabar ya. Ya, masuk. Ingat ya, ini bukan cuma ketepatan tapi juga kecepatan. Kunci semangat sekali. Hampir kita tidak berjuara. Lagi, ya, yang kita lihat yang sudah muncul. Asal, kumpul. Mana tadi yang katanya ranking 1? Kira cuma Satu satu. lagi di bawah. Oh ya benar ini yang aku itu. Apa lagi nih? Kuis lagi? Ada terus lagi. Oke. Tidak pergi hari sekolah dah. Anu, dia cuma rasa lebih baik. Nggak ada masuk mulai. Jangan lupa namanya. Ganti lagi namanya. Ri Rodriguez. Gubernur namanya ganti-ganti. Dia sudah ada. Kalau misalnya ada yang bingung kode harus masukkan kode. Masukkan saja kodenya ini 215918. Ini nomornya berapa? Mulai, namanya udah benar. 215918. Boleh saya mulai? Tunggu dulu, belum saya mulai. Saya mau Saya mulai. Udah masuk semua? Bisa kita diganti. Itu yang ada Fatmawati udah ada. Wasna, Eka. Terus baru lagi siapa? Masni, Suci. Saya ada. Sudah, Mas? Apa lagi? Lihat-lihat ya. Ingat, bukan cuma ketepatan tapi kecepatan. Ayo Bu Hasni, pimpin. Ayo, siapa itu banyak merahnya? Siapa yang memimpin? Pak Irfan, Pak Irfan lagi. Yang sampai kita jam 3:20.
rumahnya peringkat. Selesai nih. Kalah Pak Irfan lebih dulu. Benar semua. Ayo, pukul nomor 3. yang merupakan yang menang satu balik Berarti saya hanya dibagikan. Yang di bawah peringkat 5. yang menang itu ada turunnya yang kita menang itu selesai. Kalau masih sama lagi cuma satunya, nggak ada tehnya. Sampai kita lihat sebelumnya. Oh, aduh, Oma Fatimah nomor 6. Oma nomor 6. Habis waktu ya. Bupati mungkin masih bisa satu kali, masih kurang satu soal. Bupati mah. Musika yang paling bawah, Dudi. Karena belum ikut ya, langsung keluar. Baru masuk. Deal. Ya, salah lagi, baru masuk salah lagi. Salah, satu. Ini kerja sama ini. Ini kerja sama. terakhir tentang segitiga restitusi, yang mana restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini ketika kita menerapkan segitiga restitusi, itu kita sedang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, gimana itu segitiga restitusi? Yang tadi belum ada jawabannya ya, yang kuis menyusul biar penasaran. Next. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada yang dinamakan menstabilkan identitas,
validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, makanya kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika anak-anak habis berantem, marah, itu kan kondisi emosionalnya masih tinggi. Nah, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, itu kita harus bisa menenangkan anak tersebut. Ya kan, ini kan sudah jodoh-jodohan nih. Lalu kita panggil, marah-marah lagi, dia makin emosi, makin meluap emosinya. Nah, makanya itu perlu diterapkan menstabilkan identitas. Kita tenangkan dulu ini anak yang lagi emosi. Nah, itu pentingnya segitiga restitusi. Jadi distabilkan dulu identitasnya dengan kayak kan lagi emosi, orang kalau emosi api ditambah api itu kan akan tumbuh gejolak. Nah, api itu butuh air supaya padam. Jadi kita tenangkan dulu. Udah, nah, kenapa nak? Jadi pokoknya ditenangkan dulu. Istilahnya itu. Ya, kasih enak-enak perasaannya. Kemudian jangan semakin kamu itu ngapain? Ya, semakin mendongkol. Itu ya. Kemudian setelah anak itu mulai tenang, mulai bisa diajak komunikasi, kita mulai validasi kebutuhan. Melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira kenapa kamu bisa melakukan itu? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, kita validasi kebutuhan. Ini dulu kesalahannya apa? Kira-kira kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Habis ditenangkan, kita tanyakan kenapa kamu bisa begitu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi bukan kita yang menentukan hukumannya, tapi menanyakan diri tersebut, kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Pak Adila. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentaknya tadi. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan Jangan sebut kecap. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lah ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat. Baiklah, kalau begitu. Yuk. Bayangkan aku mengatakan itu. Ya, di sini. Coba. Kira-kira saya siap bertanggung jawab lahir dan batin. Udah mulai bertanggung jawab. Tadi yang mengatakan Sabtu di kelas 7, saya bilang, apa yang harus kamu lakukan ini? Biar harus saya mau harus bertanggung jawab. Besok saya ganti ibu. Cuma saya yang hilang sebenarnya. Proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini peran identitas murid dan identitas sukses. Murid yang sedang bersikap tidak pantas atau sakit sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sesi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu tujuan tertentu. Guru yang telah memahami diri kontrol akan bergeser dan dan mencoba untuk mengetahui tujuan dari perilaku menulis, mengenali dan mengampuni kebutuhan ini dan memperbaiki hubungan pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara yang menghakimi atau menunjukkan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja terlihat lebih gagah dan tidak. 2. Kamu bukan melakukan hal yang sama. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sebuah strategi yang cukup efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan keyakinan yang salah dan ketika yang telah bergeser ini menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang anut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas siapa yang kita yakini? 2. Apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang kita lakukan? 4. Kamu bisa seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dipilih. 2. Kesediaan orang. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Gimana? Hari ini udah dapat beberapa pencerahan belum tentang tindakan yang harus dilakukan sama murid? Ada ya? Sedikit ya? Nah, Bu, mungkin materi ini tidak akan ada gunanya jika kita tidak mencoba pelan-pelan, mencoba sedikit-sedikit berubah dari pembelajaran kolonial yang mungkin yang nanti ada waktunya karena kita kan berada di lingkup yang agak keras.
jadi perlu keras, tapi perlu juga sedikit-sedikit mulai mengaplikasikan posisi kontrol dan segitiga distribusi. Bisa di-next Pak. Nah, untuk mewujudkan hal ini membutuhkan partisipasi dari semua warga sekolah, serta diperlukan orang-orang yang bersedia untuk terus berinovasi dan terbuka terhadap perubahan zaman. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang senior, tapi kita tidak boleh menutup diri untuk perubahan-perubahan yang sekarang ini. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan murid saat ini itu seperti apa? Itu tidak bisa kita samakan dengan murid zaman dulu. Maka dari itu perlu adanya kita peka terhadap kodrat murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan pembelajaran untuk kita. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menyimak dan bermain tadi. Semoga nanti kita bisa berbagi lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi yang kita laksanakan pada siang hari sudah selesai. Ada beberapa hal yang perlu, banyak hal yang sudah kita dengarkan tadi dari Ibu materi terkait dengan budaya positif, dan rupanya budaya positif yang dijelaskan tadi ini hampir 100% mengarah kepada kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik. Dan saya pikir yang disampaikan cukup bermanfaat, membawa pesan kita tinggal bagaimana kita berupaya untuk mencoba, karena penjelasan itu tidak semudah apa yang kita mau lakukan di lapangan. Namun sebenarnya terkait dengan 5 posisi kontrol tadi, sebenarnya kalau menurut saya kelima-limanya itu harus bisa bisa dikuasai oleh seorang pendidik, karena karakter dan situasi sosial ekonomi anak-anak kita itu berbeda-beda, sehingga juga menghasilkan juga sikap yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran kita, kegiatan di sekolah kita. Namun walaupun yang ideal dari adalah posisi kontrol sebagai manajer, dan itu memang kita upayakan untuk bisa kita laksanakan. Dan sebenarnya kalau menurut saya, pengamatan saya dan saya secara pribadi, posisi manajer itu sudah kita laksanakan, itu sering kita laksanakan. Walaupun selama ini mungkin secara teoritis itu kita tidak paham bahwa ini posisi kontrolnya sebagai manajer. Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ternyata kita selama ini lebih banyak mengambil peran posisi kontrolnya sebagai penghukum. Tapi itu diperlukan pada kasus-kasus tertentu, pada anak-anak tertentu itu memang diperlukan. Saya kasih contoh saja, katakan anak kita seperti Yuda, seperti Ariel. Kemarin kita sudah berusaha melakukan pendekatan, kita nasihati, kita berikan nilai-nilai bagaimana kalau orang malas, bagaimana apa masa depannya, itu kan mengambil peran kita sebagai posisi manajer. Tapi rupanya itu tidak mempan rupanya. Ya, tidak mempan. Ya, perlu formula lain. Sehingga ternyata ketika kita ambil sikap misalnya sebagai posisi menghukum atau posisi sebagai orang yang menyalahkan dia, ternyata ada buktinya kemarin. Alhamdulillah itu kan si Arif ini sudah 3 minggu. Itu datang tidak pernah lupa. Walaupun dengan tekanan awalnya. Kau tidak datang 1 hari dalam 1 saya keluar kau. Itu posisi menghukum kan. Tapi itu ternyata punya efek jerah. Ya. Dan makanya saya bilang tadi bahwa posisi-posisi kontrol itu memang kita harus bisa menguasai tinggal situasi dan kondisinya dan kepada siapa. Jadi tidak mesti juga setiap anak salah terlambat sekali langsung marah sebagai penghukum, itu juga keliru memang. Ya. Hanya diharapkan untuk lebih mengembangkan budaya positif di sekolah ini, kita memang harus mengambil peran sebagai posisi sebagai manajer. Ya, minimal apa tadi? Aku mantau, minimal seperti itu.
dan sebisa mungkin untuk mengurangi posisi kontrol kita sebagai penghukum atau orang yang menyalahkan pelan-pelan. Karena memang terbukti anak-anak saya lihat ada beberapa kasus itu katakan karena saya 3 hari bisa tanya teman-teman itu senewek terus, jadi posisinya sebagai posisi penghukum campur dengan posisi pemantau dan manajer. Ya. Jadi menerapkan 5 kontrol itu. Coba katakan seperti kasus ini, seperti yang korban itu, Rifki. Itu kan kesehariannya itu Pak, hampir tidak ada hari tanpa suara teriakan seperti orang berhutang. Dan itu peran kita sebagai kita hampir sudah melaksanakan semua. Panggil menangis, karena terus beberapa menangis kan ya. Tapi ternyata berulang lagi, ternyata setelah telusuri, ternyata broken home. Ya, kita coba telusuri, hanya menangis lagi. Tetapi harus diselidikkan juga. Kalau berteriak lagi sekaligus. Jadi memang kita ini harus orang seperti yang layanan. Jadi kenapa disajikan 5 kontrol itu? Karena itu saya yakin sekali bahwa 5 itu berfungsi. Sekalipun ada yang paling bagus dan paling bijaksana terkait dengan bagaimana anak-anak kita itu kita didik supaya mereka lebih mandiri, lebih punya percaya diri. Karena anak-anak kalau disuruhkan terus juga sama kita juga misalnya sudah melakukan sesuatu. Makanya ketika ada beberapa anak, ketika dia rajin kayak tepuk tangan dulu itu anak. Itu kan sebagai bentuk apresiasi kita karena dia sudah rajin dan rumah itu berpengaruh juga. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Azizah sedikit demi sedikit kita bisa eksekusi di sekolah kita ini sehingga kita bisa dihumanitas. Sekali lagi saya ulangi, kedengarannya mudah penjelasannya, tapi saya yakin penerapannya tidak semudah yang disampaikan, termasuk juga yang menyampaikan. Apalagi kita memang, ya mohon maaf, kondisi lingkungan sekolah kita, lingkungan sosial kultural di Sakuri ini memang perlu kita betul-betul menguasai kelima kontrol alamnya keras. Karena apa? Lingkungan sekitar sekolah kita, yang lingkungan tempat tinggal mereka itu yang membuat mereka seperti itu. Tapi kita jangan pesimis. Dia itu manusia, ya. Dia manusia, dan saya yakin kalau kita juga berupaya sekuat tenaga menghadirkan hati kita untuk coba meraih dalam tanda kutip. Makanya kita harus banyak-banyak meraih, pintar meraih. Jadi tidak usah ada yang merasa tadi saya ada di mana. Saya yakin karena pada dasarnya tujuan kita semua baik. Cuman mungkin itu tadi terkadang kita memang secara manusiawi juga kadang-kadang juga kita lepas kontrol, loss kontrol kita. Nah saya secara pribadi juga seperti itu. Tapi tidak jadi masalah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Nur Azizah Ilfatin SPD MPD yang sudah berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman kita yang mendaftar ikut sekarang dalam pendaftaran calon guru penggerak bisa juga lulus, dan semakin banyak teman-teman yang bisa berpikiran lebih positif lagi. Ya. Karena di satu lingkungan itu lebih banyak positifnya, maka orang positifnya itu akan keluar. Tapi kalau misalnya lebih dominan negatifnya, keluarnya juga pasti negatif. Jadi kalau kita 17 orang, terus yang positifnya itu sudah 10, sisa 7 ini akan terpengaruh nanti. Kalau tambah lainnya ya jadi negatif. Salam, terima kasih pada semua teman-teman sekalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita. Nah, satu ada tambahan, ada kegiatan ini, kegiatan nampak tilas pada hari Sabtu. Rupanya kita diundang untuk mengikuti 10 orang. Tinggal rencana kegiatan kita kan harus ada mendampingi ke sana. Tidak khusus antara kita tidak bisa kita lepas dari hari Sabtu. Kita lanjutkan kegiatan kita bagaimana pembuatan soal dengan Google Form dan Quizzes. Ya. Atau bisa memang maksud saya 25 itu setelah upacara mungkin kemudian kita
Tapi hari Jumat itu masalahnya. Iya kasih waktunya. Nantilah coba kita karena ini kalau tutup hari Jumat kita ada kegiatan kita besok, terus hari Sabtu ada kegiatan besok. Nantilah kita pikirkan dulu kapan momennya, waktunya kita bisa ambil. Gak apa-apa, saya bilang untuk kegiatan yang lain terkait dengan anak kita gak apa-apa. Kita istilahnya kita reduksi waktunya gak apa-apa. Ya nanti kita lihat situasinya, kita bicarakan. Tapi dalam waktu dekat. Baik, Bapak Ibu sekarang sudah pukul 12:20. Saat ini kita sama-sama juga sudah merasa ada sesuatu yang bunyi-bunyi. Maka sekali lagi ingin mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri Kepala Tambangan saya adakan ditutup. Assalamualaikum.